Sahabat Excellent, kembali lagi dengan saya Eli Sutrisna dan mari kita lanjutkan perbincangan yang semakin seru ini ya dengan Pak Haryanto Kandani. Oke, nah jadi membicarakan mengenai modul tadi, jadi di Next Level Training and Motivation ini apa saja yang diajarkan Pak Har? Baik, kebetulan memang saya berfokus di achievement. Achievement, oke. Saya biasa disebut achievement motivator ya. Achievement motivator. Jadi memang di Next Level Training and Motivation kami selalu berfokus pada achievement. Yang pertama adalah achievement productivity dan performance. Ini lebih berbicara etos kerja. Bicara productivity dari orang-orang yang bekerja, mentality mereka, sinergi, teamworknya. Ini bisa hadir dari all levels dari sebuah organisasi maupun juga company. Yang kedua adalah achievement leadership. Leadership. Kita banyak memperlengkapi para leader, CEO maupun juga branch manager, pimpinan cabang dari berbagai macam perusahaan, misalnya perbankan, insurance dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga adalah achievement sales dan target. Jadi memang benar-benar saya bantu mereka mencapai target salesnya. Tapi saya tidak sentuh dari sisi konsep marketingnya. Nah, itu bukan bidang saya, tapi lebih ke salesnya. Orang-orang tenaga penjualnya, pemasarannya, how to closing the sales, bagaimana mereka bisa meningkatkan pencapaian target mereka, dan juga ke achievement business creativity. Business creativity, oke. Jadi bagaimana bisnis yang kreatif itu sekarang bagaimana? Nah, ini memang 4 hal mendasar. Nah, walaupun kami punya workshop memang yang life changing workshop. Nah, ini seringkali banyak diminati juga beberapa organisasi, itu lebih intensif untuk mereka mengalami sebuah transformasi hidup. Karena kami di situ benar-benar menggali diri mereka, behavior mereka, mental blocknya, maupun juga istilahnya sampai kami masuk tahap personal coach. Nah, di situ jadi dari workshop atau mungkin training itu sampai masuk di personal coach, sampai kami bisa membenahi banyak hal dari diri seseorang. Dan akhirnya setelah itu dibenahi, ternyata membuahkan hasil di dalam apa? Performance mereka, betul, mereka, mereka, betul sekali. Apapun bidang mereka. Iya. Jadi itu yang saya lihat ketika dibenahi hal internal dari diri seseorang, akhirnya outputnya, eksternalnya juga akhirnya berubah ya. Mungkin Coach Elis tahu ya bahwa dunia di luar kita sangat ditentukan dunia dalam kita ya. Betul. Tracy juga pernah berkata Betul. Life changing breakthrough ya itu ya jadinya workshop ya itu ya. Wow, jadi semuanya ada di sekeliling achievement ya tadi ya. Jadi dari sales, performance, productivity, sales dan semuanya itu juga berhubungan dengan mentalitas tadi ya. Jadi core-nya adalah mentalitas sehingga nanti ujungnya adalah mencapai achievement tadi ya berarti ya. Oke. Kalau nggak salah nih Pak Har juga membuat Miss Indonesia maupun pemenang-pemenang X Factor itu menjadi punya mental yang baja begitu ya? Apa boleh diceritakan itu kok bisa kecemplung ke situ? Iya. Itu berawal dari undangan salah satu pimpinan MNC Group. Ya, beliau adalah iparnya Pak Haritanu. Nah, ternyata satu hal yang menarik bahwa salah satu pimpinan itu berkata bahwa mereka nggak mau cuma artis-artis itu mungkin unggul di dalam hal skill dan performance. Tapi mereka sangat punya misi atau mungkin sebuah hasrat untuk melihat orang-orang yang ada di dunia entertainment mereka juga punya karakter yang baik. Nah, oleh karena itu awalnya proyeknya adalah pertama di Miss Indonesia 2011. Jadi saya sudah 3 tahun kami tangani. Bagaimana saya personal coach dari pemenangnya. Itu saya awalnya 2011 itu dia sudah menang. Jadi itu ajang dari seluruh miss yang ada di berbagai provinsi, sekitar 30 lebih. Mereka itu dikompetisikan sampai dapat 1 Miss Indonesia. Nah, Miss Indonesia akan dikompetisikan masuk ke Miss World. Nah, dunia. Nah, saya coach untuk mempersiapkan karakternya masuk ke Miss Dunia. Nah, 2012, 2013 saya juga handle trainingnya. Nah, jadi waktu mereka belum terpilih, Miss yang ada dari berbagai provinsi ini kami trainingin mungkin secara character building. Nah, banyak sekali pelatihan yang diberikan kepada mereka. Ternyata baru tahu bagaimana mungkin penampilan, bagaimana mungkin vokal dan lain sebagainya. Tentu itu bukan bidang saya. Nah, tapi saya lebih berfokus ke karakternya. Nah, yang menarik saya temukan ternyata seperti ini.
ini juga hal yang sama waktu akhirnya saya juga handle dari 12 besar Indonesian Idol, merembet juga ke X Factor Indonesia dan juga beberapa artis yang lain ya. Nah saya temukan bahwa ternyata skill dan kemampuan kompetensi seseorang bisa membawa orang to the top dengan sangat singkat, bisa dalam hitungan bulan. Yang dulunya saya lihat mereka cuma ada yang pengamen dulu ya, ada yang mungkin cuma seorang bekerja sebagai karyawan tapi memang punya skill nyanyi, dalam waktu singkat sekarang jadi pemenang. Sekarang kita juga tahu, rekan saya juga yang kami coach adalah Regina, itu sekarang jadi salah satu artis yang cukup laris ya. Bagaimana saya mengikuti perjalanan mereka, karena mereka di karantina. Dan akhirnya kami secara rutin memberikan character building. Nah di situ yang tadi saya kembali lagi katakan bahwa ternyata skill bisa membawa orang dalam 3 bulan, 4 bulan melalui berbagai macam proses audisi, eliminasi dan lain sebagainya, bisa membawa mereka ke puncak karir. Nah hanya di sini juga kami lihat bahwa ternyata perlu ikutkan dalam hal pelatihan karakter. Nah, karena di lain pihak yang lain juga banyak juga kejadian-kejadian yang mungkin tidak enak karena berhubungan dengan masalah karakter dan mentalitas, mereka nggak siap ketika sukses. Akhirnya banyak yang mungkin seringkali jadi terlibat skandal, kasus, ataupun juga hal-hal yang mungkin tidak enak yang menghancurkan karir mereka sendiri. Nah makanya dengan program character building minimal kami membangun fondasi sebelum mereka eksis dan juga meraih popularitas. Nah ini yang melatar belakangi kenapa saya cukup rutin memberikan training character building dan juga personal coach buat mereka, untuk kami mendampingi mereka dalam proses pencapaian sukses mereka. Jadi bukan cuma skill mereka saja yang mungkin kompeten, tetapi karakter mereka cukup strong enough ya, cukup kuat untuk menghadapi semua tantangan-tantangan, godaan kehidupan dan lain sebagainya. Jadi supaya mereka mungkin waktu mereka mencapai puncak kesuksesan tidak sombong, tidak lupa diri, dan juga mereka siap menghadapi tantangan-tantangan yang begitu banyak. Iya. Wow, memang tantangan mereka ketika belum menang dan setelah menang beda ya, sangat beda. Contoh misalnya ketika sebelum menang, tantangan itu lebih ke hati mereka. Kadang-kadang ada rasa iri, ada kecenderungan menjatuhkan yang lain, dan lain sebagainya. Itu kita temukan di beberapa kelas ya. Nah, ada yang mungkin mereka bisa kelihatan tampak tapi hati mereka itu ada persaingan yang tidak sehat. Akhirnya berwujud pada perilaku misalnya. Berbagai event-event yang ada. Nah, tapi setelah mereka menang, tantangannya mungkin lebih ke bagaimana mereka tetap bisa humble ya, bisa tetap seperti yang apa adanya misalnya, tetap bisa menghormati mungkin orang tua mereka. Banyak yang masih muda sekali mereka ya, bagaimana mereka bisa mungkin siap masuk ke masyarakat, membawa diri lah dengan baik, bagaimana mungkin mengatur balance kehidupan mereka, karena benar-benar ketika seseorang sudah menang, itu benar-benar tawaran, orderan datang dengan luar biasa. Jadi kadang-kadang mereka harus bisa jaga juga balance of life mereka. Kalau kadang-kadang akhirnya mereka bisa jadi tidak balance, tidak seimbang, akhirnya mereka bisa sakit, bisa moodnya juga jadi nggak stabil. Nah itu kita bahkan sampai bahas bagaimana how to manage your mood dan lain sebagainya. Wow, balance of life. Sahabat Excellent, jangan kemana-mana karena saya akan kembali dengan perbincangan yang sangat menarik dengan Pak Haryanto Kandhani.